Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya kedatangan Redmi 10. Sebenarnya LCD-nya baik-baik saja, teman-teman. Masih berfungsi. Touchscreen-nya, kecerahannya, semua masih normal. Hanya saja LCD ini sudah terangkat. Ini cukup mengkhawatirkan jika tidak segera dilem. Tingkat terangkatnya mungkin sekitar 80% bahkan lebih ya. Nah, ini jadi saya akan melakukan pengalaman ulang total. Makanya saya beri judul mengganti LCD Redmi 10. Ya karena tutorial untuk mengganti LCD Redmi 10 kurang lebih seperti ini caranya. Kita cabut SIM tray-nya, lalu kita back atau buka back covernya. Nah, ini cukup mudah karena pernah dibongkar, dan pemberian lemnya tidak banyak ya, jadi tidak menyulitkan ketika dilakukan pembongkaran kembali. Ini pernah ganti LCD, teman-teman, dan baru beberapa bulan sudah terangkat. Walaupun mudah, tapi tetap harus hati-hati ya, teman-teman, karena di situ ada fleksibel fingerprint. Jangan sampai sobek ya, nanti kita nombok. Nah, ini hati-hati, pelan-pelan saja walaupun ini sudah pernah dibongkar. Kalau sudah terbongkar atau sudah terbuka back covernya, kita lepaskan semua baut-bautnya. Lumayan cukup banyak bautnya, mengelilingi dari atas sampai ke bawah. Dan masih ada satu baut di bawah ini ya, di bawah penutup kamera. Cabut dulu fleksibel fingerprintnya, lalu kita lepaskan soket baterai dan cabut baterainya. Ini pasti mudah karena pernah ganti LCD, harusnya mudah. Nah, seperti ini, sangat mudah. Jangan lupa buka juga penutup mesin bawahnya, karena LCD ini fleksibel LCD dan fleksibel charger atau fleksibel mesin bawah itu menyatu. Nah, itu harus dicabut juga. Ini seperti HP Infinix ya, tapi sekarang memang lumayan banyak LCD model seperti ini yang kalau ada masalah di pengecasan, kita harus ganti satu set dengan LCD atau dengan cara di jumper. Ya paling seperti itu ya jika permasalahannya di fleksibel. Beda lagi kalau fake charging karena konektor atau yang lainnya ya. Nah, ini hati-hati saat pengangkatan LCD, karena ini masih nyala dan masih bagus walaupun sudah pernah gantian. Nah, ini pernah ganti, teman-teman. Beda ya, ada stempel maksudnya stempel yang
gantian tuh ya punya merek masing-masing. Kalau sudah ya seperti biasa kita lakukan ritual pembersihan sisa-sisa atau bekas lem yang sebelumnya, dan dilanjut dengan pengeleman atau memberikan lem di frame ya. Usahakan yang bersih biar nantinya merata saat kita memasang lem dan LCD-nya kembali. Nah, ini saya gunakan lem P7000 berwarna hitam. Untuk merek lem bebas ya, mau T7000, B7000 atau merek lainnya sama saja. Kalau sudah, tinggal kita pasangkan kembali LCD-nya. Pelan-pelan saja, tidak perlu buru-buru. Yang penting rapi. Usahakan rapi walaupun ini bukan LCD bawaan ya. Dipresisikan atas bawah pinggirnya. Saat penekanan jangan terlalu kencang ya. Kemudian dipasangkan kembali baterainya. Sebenarnya cukup mudah ya teman-teman untuk mengganti LCD ini. Namun tetap harus hati-hati. Tidak boleh ceroboh kalau teman-teman tidak mau nombok. Nah, ini saya pasangkan kembali tulangannya dan dibaut lagi ya. Setelah itu kita langsung pasangkan back covernya dan saya berikan sedikit lem, sedikit, jangan banyak ya, biar ya nantinya tidak sulit saat kita mau membongkar HP ini lagi. Nah, ini saya berikan lem di pinggirnya saja, itu pun sedikit, jangan terlalu banyak. Nantinya akan menyulitkan ketika ada permasalahan lagi, ketika mau dibongkar lagi. Itu jika terlalu banyak akan menyulitkan. Nah, saya lebih senang memang HP-HP yang model seperti ini ya, jadi bisa sekali kerja, maksudnya bisa langsung dipasang back covernya, tidak harus nunggu LCD-nya kering, jadi bisa sekalian ya. Ini lebih enak ya model seperti ini kalau menurut saya. Nah, ini dipasangkan kembali. Setelah itu tinggal kita karetin ya. Nah, menurut saya untuk LCD dengan bezel setipis ini, usahakan dimaksimalkan pengeringannya ya, karena ini bezelnya cukup tipis. Otomatis kan lem yang kita berikan juga sedikit. Menurut saya akan lebih baik jika pengeringannya dimaksimalkan. Jika biasanya hanya 30 sampai 60 menit, ya ini kita biarkan 2 sampai 3 jam atau lebih juga apa-apa ya. Lebih lama lebih bagus, lebih kering, dan mudah-mudahan tidak cepat terangkat lagi LCD-nya ya.
atau lemnya bisa bertahan lebih lama. Kalau saya biasanya seperti itu untuk bezel yang sangat tipis seperti ini. Nah, ini sudah selesai teman-teman. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.